wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kak Gusti, Siap, Assalamualaikum. Sudah mau ini deh, aku menyempatkan waktunya untuk akan sharing-sharing dengan kami teman-teman di DSF. Jadi terima kasih juga pada teman-teman dari UMER yang sudah bergabung dan juga perwakilan dari marketing, kemudian ada dari masing-masing bidang program. Jadi hari ini kita akan mengikuti kelas sharing bersama Pak Gusti Hamdan yang materi yang akan disampaikan nanti meliputi tentang bagaimana sih mengolah kata-kata, mengolah branding supaya bisa lebih tepat. Kalau enggak dia langsung. Iya, jadi langsung kena sasaran gitu. Karena beliau ini kebetulan juga merupakan pakar marketing dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang saya hormati Bapak Petinggi DSF. Oh, di bawah ya. Petinggi-petingginya dan teman-teman semuanya. Ini kayaknya kita baru banyak tahu ya yang baru-baru ini kayaknya ya. Gitu yang sudah Jurassic ini. Hanya beberapa ekor saja ini yang Jurassic ini. Baik teman-teman. Sebenarnya saya diundang sini sama Pak Anam untuk bercerita, ya lebih banyak bercerita. Saya senang bercerita dan ceritanya tentang apa? Tentang bagaimana kita mengolah sisi-sisi kreatif dalam marketing, gitu ya. Sisi-sisi kreatif dalam marketing, apalagi di era yang zaman sekarang ya, orang tuh adu kreatif. Ini kan eranya era industri kreatif ya. Jadi kita tidak bisa lagi ini dengan cara-cara yang mainstream, cara-cara lama, old school gitu. Jadi kita memang harus punya strategi khusus, strategi kreatif, gimana caranya biar kita bisa memenangkan persaingan-persaingan ini ya. Gitu. Nanti sifatnya kita sharing ya teman-teman, bukan berarti saya lebih jago dari teman-teman, bisa jadi teman-teman ada yang lebih jago dari saya. Dan saya nggak tahu kenapa Pak Anam mengundang saya, karena harusnya beliaunya jauh lebih paham daripada saya. Lebih paham tentang saya. Oke. Teman-teman, saya mau sharing tentang alur kerja dunia kreatif. Ini salah satu yang di requestkan sama Pak Anam. Jadi dunia kreatif itu kan banyak ya, ada 16 subsektor kalau di industri kreatif. Ada tentang desain, tentang fashion, tentang musik, tentang percetakan, tari, ya seni rupa, arsitektur dan lain sebagainya, termasuk kuliner di dalamnya itu termasuk dalam dunia kreatif. Nah, teman-teman, bahwa bekerja di dunia kreatif itu ada caranya, ada apa ya istilahnya ya? Monggo. Ada tata caranya, ada semacam alur kerjanya gitu ya. Nah, alur kerjanya itu seperti apa? Kalau kami menamakan ini double diamond, teman-teman. Double diamond. Jadi dimulai dari discover, kemudian define, develop, kemudian terakhir deliver. Ya. Apa sih ini maksudnya? Gitu kan. Jadi ini hampir sama ya. Semua proses kreatif dari bidang-bidang kreatif yang tadi saya sebutkan itu kurang lebih prosesnya sama. Ya, ini diantaranya ada yang pertama adalah discover. Discover itu meliputi apa saja? Discover itu semacam ini ya teman-teman, proses riset. Jadi bagi teman-teman yang profesional di bidang industri kreatif, karena mereka dibayar, berarti bikin karyanya itu nggak asal gitu ya, nggak spontan kemauannya dia sendiri, tapi based on riset gitu. Artinya bahwa misalnya arsitektur, seorang arsitek dikatakan dia punya karya arsitektur, berarti dia harus melalui proses kreatif, ya kan? Ada sisi-sisi riset di dalamnya, ada hal-hal yang perlu diriset, yang itu menjadi bagian dari profesionalismenya dia, gitu, ya kan? Nah, discover itu adalah teman-teman melakukan riset, ya kan? Di sini nanti outputnya adalah berupa yang pertama user journey mapping.
ya kan. Jadi nanti ini sebenarnya ada toolnya Pak Anam. Jadi banyak sekali toolsnya. Ini biasa dipakai sama teman-teman untuk menggenerate layanan. Ya, entah itu layanan kurban, layanan apapun ya, layanan zakat dan semua layanan-layanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu berdasarkan alur kerja ini, double diamond ini, ya. Jadi user journey mapping, teman-teman kreatif itu harus punya pemetaan dari aktivitas yang dilakukan oleh kliennya atau dalam hal ini pasarnya, gitu ya. Jadi dia nggak main-main ketika dia dikasih lahan, misalnya arsitek ya, dikasih lahan misalnya 10 kali 20 meter. Berarti dia harus berpikir banyak hal, bukan hanya tentang bangun rumah, nata bata, dikasih semen, tidak sesederhana itu ya teman-teman. Tapi bedanya sebuah bangunan itu menggunakan jasa arsitek atau tidak menggunakan jasa arsitek itu adalah ketika dia memahami apa keinginan dari kliennya, ya. Misalnya kliennya saya kepingin nuansanya Islami sekali gitu misalnya, ya kan. Maka dia harus tahu, oh kira-kira rumah ini menghadapnya kemana, gitu kan ya. Rumahnya menghadap kemana sehingga nanti ketika sholat itu menghadap kiblatnya itu enak, nggak menghadap kamar mandi misalnya kiblatnya, ya kan. Space-nya itu loh teman-teman ya. Kan ada tuh kita kadang kalau di hotel ya, kadang kalau di hotel tuh kiblatnya tuh justru menghadap ke kamar mandi gitu, rasanya tuh nggak enak banget gitu ya. Ini mau sholat tapi kok menghadap kamar mandi gitu. Nah, bagi teman-teman desainer arsitek yang dia memahami karakter dari kliennya, oh berarti klien saya ini orangnya kepinginnya yang nuansa Islami. Dia harus tahu kiblatnya di mana, ya kan. Kemudian arah masuknya cahaya, arah masuknya udara, itu semuanya difikirkan teman-teman. Arah sanitasinya itu terfikirkan semuanya. Jadi lebih sehat gitu ya, karena udaranya masuk semua, cahayanya masuk semua, semacam itu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi bedanya antara bangunan yang menggunakan arsitek sama bangunan yang tidak menggunakan arsitek itu pasti berbeda. Kalau nggak menggunakan arsitek ya asal bangun gitu aja, mau jendelanya ngadep mana, mau kamar mandinya ngadep mana, itu terserah dia gitu kan, yang penting jadi gitu. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga user diaries. Jadi semacam kesehariannya dari usernya itu apa, bagaimana. Misalnya oh pagi dia ngapain, ya kan, siang ngapain, sore ngapain, sampai malam itu ngapain gitu. Nah nanti dari sana itu akan ada semacam hasil riset yang itu tahu aktivitas dari usernya seperti apa. Oh misalnya lagi-lagi arsitek ya, ketika usernya saya ini adalah seorang pengusaha yang dia sangat sangat pusing gitu ya, sangat pusing dengan urusan-urusan kantor, sehingga bagaimana penataannya itu bisa minimalis gitu kan ya, bisa lebih luas, sehingga ketika datang ke rumah itu nggak sumpek gitu ya. Kenapa? Karena di kantor sudah banyak masalah nih. Ketika pulang ke rumah harapannya tidak terlalu banyak perintilannya, tidak terlalu banyak ornamen-ornamennya, sehingga membuat dirinya lebih lega, lebih nyaman gitu ya. Pemilihan warnanya juga gitu ya, pasti yang soft gitu ya, tidak yang genjreng gitu ya, tidak yang menabrak-nabrakkan warna. Kenapa? Karena itu sangat pusing di mata gitu. Oke. User diaries. Kemudian ada service safari dan juga ada user shadowing, kayak semacam mystery guest gitu ya, tamu rahasia gitu, untuk melihat kira-kira layanannya ini seperti apa gitu. Itu adalah sisi riset yang mana kita menemukan sesuatu di sini. Setelah menemukan sesuatu, nanti kita akan membuat alur baru ya. Kita akan beranjak ke alur baru, yakni define. Ya, define itu kita menentukan nih user personanya seperti apa. Kita kepingin menyasar user yang seperti apa, ya kan? Karena user pasti banyak. Saya yakin di YDSF juga sama ya, banyak sekali donatur-donaturnya, atau calon-calon donaturnya. Tetapi calon donatur yang seperti apa yang akan disasar sama YDSF, kan kayak gitu. Apakah orang-orang yang tua yang punya duit gitu kan ya, tapi nggak punya tenaga, ataukah anak-anak muda atau dewasa awal lah istilahnya ya, dewasa awal atau dewasa akhir gitu ya kan. Yang pasti berarti karena ini lembaga fundraising harus yang punya duit kan gitu ya, dan nggak mungkin yang disasar adalah remaja atau anak-anak kan kayak gitu. Nah
user personanya seperti apa, ya kan? Secara geografis, demografis dan sebagainya itu seperti apa nanti akan ditentukan gitu, itu define. Kemudian hasil brainstorming. Jadi setelah melakukan riset, melakukan brainstorming, ya kan, nanti ide-idenya akan dikumpulkan di sini. Idenya akan dikumpulkan, ya kan. Kemudian desain brief dan juga keyword. Ketemu satu keyword. Nanti saya akan cerita bagaimana dulunya saya bersama Pak Anam, dibimbing sama Pak Anam ya, menemukan keyword dari YDSF gitu ya. Define. Nah, nanti di sini diperas ya teman-teman. Makanya gambarnya itu seperti ini, menyudut, ya kan? Jadi awalnya kita nggak tahu apa-apa nih. Kita nggak tahu apa-apa, sedikit yang kita ketahui, kemudian membesar, ya kan, membesar. Di sini banyak sekali informasinya. Informasi yang kita dapatkan itu banyak sekali di sini, ya, discover. Kemudian kita mengerucutkan menjadi satu saja keywordnya, karena nggak mungkin kita ngomong banyak ke masyarakat, ya kan. Ke target audience kita nggak bisa ngomongin banyak. Justru semakin sedikit semakin bagus. Satu tapi nendang, ya teman-teman. Itu sama kayak kita melempar bola. Lebih mudah mana? Kita menerima 1 bola atau 5 bola? 1 bola kayaknya ya. Kalau kita dilempar 1 bola itu akan lebih gampang nangkepnya daripada dilempar 5 bola misalnya, banyak bola. Makanya cukup satu saja keywordnya, tetapi itu bisa mewakili semuanya. Nah, disinilah peran dari seorang kreatif ya untuk kemudian memeras informasi-informasi kemudian dikumpulkan jadi satu. Nah, itu sisi profesionalismenya di sini. Makanya kalau ada istilah desain harga teman, itu berarti kayak nggak menghargai proses ini gitu ya. Ya kan sering banget ya. Desain harga teman gitu. Define. Nah, ketemu keyword. Setelah itu kemudian kita develop, kita kembangkan ya teman-teman. Ide-ide itu kita kembangkan. Nah, dalam hal ini nanti outputnya adalah service blueprinting. Jadi nanti blueprintnya akan kita buat di sini. Oh, nanti kerangka dari service yang akan kita buat seperti ini dan sebagainya. Kemudian kita membuat prototyping. Kemudian kita membuat desainnya, business model canvas. Kalau yang output yang akan kita buat adalah sebuah ide bisnis misalnya, berarti nanti outputnya adalah BMC atau business model canvas. Kemudian ada keluar desain. Nah, termasuk di dalamnya ada copywriting ya, teknik mengolah kata. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari output yang kemudian kita develop ya, kita kembangkan. Dan termasuk skenario ya, ada skenario. Oke, nggak muncul ya. Baik, ada skenario di sini ya. Nah, skenario itu kalau misalnya kita mau bikin iklan ya kan, kalau kita misalnya mau bikin video, maka keluarlah skenarionya ya kan, kayak gitu. Termasuk bikin desain, bikin pemotretan dan sebagainya. Pak Maksud biasanya juga gitu ya Pak ya. Kalau bikin video kan pasti ada skenario-skenarionya kan gitu ya, untuk bikin iklan sebagainya. Atau spontan aja Pak. Oke, kemudian setelah di-develop ya, develop tuh arah diamondnya membesar ya teman-teman, membesar. Ini artinya bahwa ada banyak ide nanti yang berkembang. Dari satu keyword itu nanti bisa berkembang kemana-mana ya. Desainnya bisa keluar ini, bisa keluar brosur, bisa keluar banner misalnya, bisa keluar e-poster yang ada di Instagram dan sebagainya, atau keluar event misalnya, ada event-event khusus yang itu mencerminkan dari keywordnya yang ketemu di sini, di define ini. Develop, kemudian baru kita deliver, kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan ke target audience kita. Begitu, melalui apa? Melalui media ya kan, melalui placement dan juga launch atau event ya, launch. Kemudian event-event itu memungkinkan sekali untuk kita mendeliver apa-apa yang menjadi hasil kreativitas kita. Nah, ini semacam alur kerjanya di dunia kreatif, teman-teman. Nah, yang kita bahas di sini adalah copywriting. Jadi, bagaimana ya memahami copywriting? Nah, sebenarnya kan ini
hal yang sama yang dilakukan oleh semua teman-teman kreatif ya, mau itu arsitek, mau itu fashion designer, mau itu kameramen ya, mau itu desainer, semuanya itu melakukan ini. Kecuali nanti di sini, nah di sini nanti perannya beda-beda nih. Kalau misalnya dalam sebuah unit kerja desain, maka di sana ada copywriternya ya, ada desainernya, ada ilustratornya, ada fotografernya dan lain sebagainya. Itu nanti kerjanya sendiri-sendiri di sini, ya kan, kerjanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan bicara tentang copywriting, teman-teman. Dia aktivitas menulis, ya kan, aktivitas menulis dengan memainkan kata-kata. Jadi bermain-main dia dengan kata-kata. Jadi tadi ada juga yang disampaikan tentang batasan ya, itu juga benar, ada batasan. Jadi kita nggak bisa nih ngomong sembarangan gitu ya, karena kita juga harus tahu batasan-batasannya. Kayak misalnya di di dunia keislaman misalnya ada batasan-batasan bahasa yang itu nggak boleh diterjang gitu ya, bahasa kotor, bahasa jorok atau apapun itu sangat tidak diperkenankan. Sebaliknya ada beberapa usaha misalnya yang itu sangat memungkinkan untuk misalnya kita bahasanya agak nyeleneh, vulgar gitu, itu sangat justru menarik perhatiannya pelanggannya kan kayak gitu. Seperti yang beberapa waktu terakhir itu ya, yang nama Muhammad dapat berapa bir gitu ya, itu juga di mana, Holy Wing kalau nggak salah ya, Holy Wing. Itu juga permainan kata-kata memang ya kan, itu permainan kata-kata dan itu cerdas sekali orangnya, tapi kan tidak sesuai dengan kaidah keislaman kan gitu ya, gitu, tidak ada batasannya, nggak mengerti batasan itu, sehingga dan dia nggak tahu juga bahwa dia itu usaha ini tuh ada di Indonesia, which is itu banyak sekali orang Islamnya ya kan, dan itu banyak sekali orang pengguna nama Muhammad dan pengguna nama Maria bagi orang Kristen ya kan. Nah itu mereka nggak paham batasan itu, sehingga ya diterjang aja. Kalau bicara cerdas ya cerdas itu, tetapi dia tidak paham batasannya. Menarik sekali ya, gitu. Jadi dia punya tujuan nih untuk mempersuasi atau mengajak, merayu audiens ya untuk melakukan suatu aksi. Aksinya macam-macam nih, bisa pembelian, ya pendaftaran, berlangganan dan sebagainya. Jadi artinya ada fungsinya, ada kalimat yang persuasif, merayu, gitu ya teman-teman. Jadi copywriting ini nggak asal ini, dan juga bisa dibayangkan ya, setiap media itu pasti ada batasannya. Batasan karakter misalnya di Twitter sama di Instagram pasti berbeda, ada batasan karakternya. Dan itu bagaimana memeras deskripsi. Jadi hasil dari discover kita itu kan menghasilkan deskripsi yang sangat panjang ya. Saya pernah meneliti sebuah usaha misalnya, klien kami itu sampai berapa lembar gitu. Tapi ketika harus jatuh menjadi caption di Instagram itu harus diperas gitu ya. Akhirnya menjadi cuman palingan berapa karakter gitu ya. Saya lupa berapa karakter ya? 2200 ya. Oke, 2200 karakter gitu. Ya kan? Nah, itu tentu nggak gampang ya, bagaimana merangkum semuanya itu menjadi satu, menjadi sedikit maksud saya gitu. Dan juga menggunakan kata-kata yang itu nendang banget gitu loh, ya kan, nendang banget sehingga pelanggan atau pembaca itu menjadi tergerak untuk melakukan aksi apa nih gitu kan. Nah, bermain dengan kata. Contohnya ini yang sangat populer ya, life is never flat itu. Nah, ini juga nggak asal dia menemukan kata flat ini, nggak asal gitu. Life is never flat. Kenapa coba kira-kira? Bentuk kentangnya bergelombang, berbeda sama lace, berbeda sama macam-macam, kitela apa segala macam ya kan, citato itu berbeda. Jadi dia bentukannya kayak gini. Citato ini ya. Nah, bentukan citato itu bergelombang. Iklannya pun juga sama, kayak anak main sepatu roda di polisi tidur gitu kan ya. Karena memang dia kepingin ngomongin life is never flat gitu, ya kan. Nah, jadi apapun bisa menjadi apa
apapun itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi seorang copywriter ya kan untuk berbicara pada masyarakatnya. Dan di sini Citato nggak lagi ngomongin tentang makanannya gitu kan ya, tapi ngomongin tentang kehidupan. Itu value-nya adalah tentang bahwa hidup itu nggak semulus apa yang kamu pikirkan gitu loh. Makanya kalau kamu menemui hambatan apa atau apapun itu kamu jangan lupa makan ini, intinya gitu ya kan. Gitu. Life is never flat. Nah, ada banyak tujuan copywriting ya teman-teman, mulai dari mengumpulkan demografi atau informasi konsumen ya kan. Jadi kalau bisa ada nih action atau ajakan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman copywriting di sini yang itu bisa membantu mengumpulkan demografinya dari teman-teman donatur gitu loh, baik itu dari usia, pendidikan dan sebagainya ya kan. Kemudian mendaftarkan konsumen ke mailing list ya, meningkatkan brand awareness, mengedukasi konsumen. Tentunya bagi lembaga-lembaga zakat itu penting sekali untuk mengedukasi ya, utamanya mengedukasi tentang sedekah ya kan. Karena yang dijual sama teman-teman lembaga zakat itu apa sih, kan nggak ada ya. Secara produk kan nggak ada ya kan, layanan juga nggak ada. Kita kan menjual harapan pahala kan gitu ya, yang itu hanya Allah yang tahu gitu ya kan. Belum tentu, misalnya nih kalau kan beberapa orang belum tentu bersedekah itu bisa berpahala gitu kan, karena mungkin hatinya masih ada riaknya apa segala macam kan gitu. Nah, peran dari copywriting di dalam sebuah lembaga zakat tentunya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Justru lebih banyak edukasinya ya. Misalnya edukasi tentang bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan sebagainya ya kan. Sedekah itu bisa membantu menghindarkan kita dari bencana, misalnya meringankan beban kita, meringankan masalah kita, atau bahkan mengurangi pajak. Nah, edukasi-edukasi itu yang harusnya diperlukan atau perlu banyak-banyak disampaikan oleh teman-teman lembaga zakat gitu. Nah, tentunya ini yang terpenting ya, membangun hubungan dengan konsumen gitu. Bangun hubungan bagaimana? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Nah, fungsi copywriting kalau bagi brand itu adalah untuk penamaan ya, naming, penamaan. Jadi kenapa kok namanya YDSF, kenapa kok namanya ini, kenapa kok namanya ini, itu salah satu peran dari copywriter atau copywriting dalam hal ini ya. Sekarang tuh kayaknya nih Pak Anam ya, sudah kalau YDSF kan sudah sepuh, sudah senior ya, makanya pakai nama-nama yang singkatan gitu. Kalau sekarang kan lebih ke arah yang bukan singkatan ya, kayak sedekah rombongan misalnya ya kan, urunan kebaikan dan sebagainya. Yang itu kekinian gitu ya. Kekinian tuh jarang orang menyingkat-nyingkat gitu. Kalau dulu kan Persebaya, PP apa kan gitu ya, PBSI, semuanya banyak singkatan-singkatan gitu ya, SNMPTN dan sebagainya, itu dulu oldies. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyaknya yang kata-kata yang penggabungan dua kata atau tiga kata yang itu justru membentuk kata benda gitu ya kan. Sedekah rombongan itu sebenarnya bukan kata benda ya, bukan sebuah nama, tetapi akhirnya menjadi sebuah nama gitu. Ruang pasien misalnya, ruang guru, itu namanya sangat renyah, sangat gurih, kekinian gitu. Nah, artinya ini nggak bermaksud tuh harus mengubah nama YDS Sunda, cuman someday misalnya bikin unit atau bikin kegiatan apa, mungkin bisa menggunakan nama-nama yang renyah ya, yang gurih, yang itu bisa diterima oleh masyarakat yang generasi baru ini gitu ya kan. Tagline misalnya itu salah satu output dari brand ya, sebagaimana fungsi dari copywriting. Kan digital media ya kan, maka peran dari copywriting adalah untuk bio Instagram. Bagaimana bio Instagram ini, karena yang dibaca duluan kan pasti bio Instagramnya dulu ya kan. Nah, itu bagaimana bisa nendang. Kemudian headline post, body copy, dan captionnya. Ini ada studi kasus teman-teman dari lembaga konsultan Markom yang dulu saya pernah ikut. Ini ada salah satu kliennya namanya Arfa Barbershop. Arfa ini potong rambut cowok gitu ya. Menariknya adalah
lembaga Markom tadi yang saya ikuti namanya Syafaat ya, memang semuanya diarahkan ke syariah gitu. Apapun perusahaannya itu pasti diarahkan ke syariah. Nah, Arfa ini dia punya jargonnya yakni truly manly. Truly manly. Nah, truly manly ini bukan hanya sekedar fisik teman-teman, tapi ternyata dia punya dia punya guideline bahwa yang namanya cowok itu ya cowok secara keseluruhan di pandangan agama gitu, ya kan? Contohnya dia harus berbakti sama orang tua, dia harus bagaimana itu semuanya terkandung dalam truly manly yang dibawakan oleh Arfa gitu. Dan juga dia potongan-potongannya juga enggak yang jangan sampai tidak sesuai sama syariat agama, karena kan ada tuh potongan-potongannya cowok yang enggak sesuai sama yang enggak diperbolehkan di dalam agama. Nah, itu semuanya diarahkan ke arah sana gitu ya. Nah, pentingnya bagi copywriting dalam hal ini adalah menciptakan ini salah satunya. Bersyukur di mana saja, bersyukur di Arfa saja, gitu ya kan. Jadi kata-katanya ya ini gitu, ini output ya teman-teman. Jadi ini jangan dianggap remeh ya. Allah cuma tulisan untuk gitu kan. Tapi prosesnya menuju ke sini ini nggak gampang gitu ya kan. Gitu. Jadi hanya satu baris kata gini aja. Bahkan ada profesi khusus ya teman-teman, itu memang untuk menciptakan slogan-slogan atau tagline-tagline. Gantinya ngopi misalnya, ya kan? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro misalnya. Itu kata-kata yang mengiang terus di pikiran kita. Dan itu nggak gampang untuk menciptakan kayak gitu itu, ya kan? Ada kajiannya, ada risetnya, dan sepanjang deskripsinya berlembar-lembar hanya menjadi gantinya ngopi loh. Hanya 2 kata, ya kan? Itu meresnya kalau nggak meres yang beneran itu nggak mungkin bisa jadi kayak gitu, ya kan? Gantinya ngopi, gitu. Oke, jadi ini salah satu output dari copywriting ya teman-teman. Nah, sekarang saya ingin berbagi tentang prinsip copywriting ya. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah memorable. Jadi bagaimana cara membuat copywriting kita itu yang membuat orang mudah ingat gitu. Ya, mudah ingat. Kemudian menarik perhatian pasti nih, wajib ya kan. Gantinya ngopi. Nah, itu juga salah satu yang cukup menarik perhatian. Gitu. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin setiap saat orang bawa kopi di mana-mana kan gitu ya. Praktisnya adalah bawa permen, yang itu permen itu bisa gantikan ngopi. Gitu, ya kan? Nah, terlebih sekarang ya, sekarang itu waktunya hanya 3 detik loh teman-teman. Sekarang kan kita masuk ke dalam scroll generation ya. Nggak scroll, nggak oke scroll ya kan. Hanya butuh waktu 3 detik untuk scroll. Gitu. Kalau di YouTube palingan 5 detik ya. 5 detik, kalau nggak gitu lewati iklan kan gitu ya. Jadi waktu kita hanya 5 detik maksimal untuk membuat audiens itu mau melanjutkan apa enggak nih terhadap apa yang kita mau sampaikan gitu. Maka peran dari copywriting ini sangat penting. Bagaimana 5 detik pertama ini bisa menarik perhatiannya audiens gitu teman-teman, ya kan? Clear. Jadi sampaikan pesan itu kan dengan jelas, tepat gitu ya kan ya. Dan itu cukup mewakili dari apa yang akan kita mau sampaikan. Dan tentunya karena kita di ranah Islami ya, jadi harus jujur gitu. Nggak boleh, jangan sampai kita bikin misalnya nih, kalau di konsepnya lembaga zakat misalnya, jangan sampai bikin ayat sendiri gitu kan ya, yang itu justru seolah-olah sedekah sampai bikin ayat sendiri gitu ya, jangan gitu kan ya. Jadi tetap menggunakan ayat-ayat yang ada untuk bisa kemudian menggerakkan orang untuk bersedekah gitu ya. Itu teman-teman. Jadi jujur ini menjadi patokan kita sebagai orang Islam ya. Jadi nggak hanya sekedar bikin kata-kata, tapi juga ada ranah-ranah kejujuran di dalamnya.
Baik teman-teman, ini saya langsung saja ke teknik-teknik copywriting ya. Ini sebenarnya banyak sekali ya tekniknya, karena ketika kemarin dimintain sama Pak Anam, bingung juga ya, karena ini kan berkaitan sama pengalaman yang sudah sangat panjang ya. Pengalaman misalnya dari kecil kita suka baca misalnya ya kan, atau kita suka literasi dan lain sebagainya, itu membuat perbendaharaan kata kita kan jadi lebih banyak kan gitu. Nah ini kan nggak bisa hanya sekedar ya ini mungkin 2 jam 3 jam, itu kan sangat tidak mungkin. Tetapi nggak apa-apa, ini saya sampaikan saja beberapa tips-tips ya untuk mendapatkan copywriting yang oke gitu istilahnya ya. Walaupun mungkin teman-teman saya yakin banyak sekali referensinya ya, bisa dari buku, bisa dari internet, apalagi ya sekarang IG juga banyak sekali membahas tentang copywriting gitu. Ada beberapa teknik teman-teman, ini yang coba saya peras ya. Di antaranya adalah kontradiksi. Teknik kontradiksi. Apa sih kontradiksi itu? Berlawanan ya. Jadi kita menggunakan pilihan kata itu yang berlawanan dan bertentangan satu sama lain, dan itu dimunculkan di dalam satu narasi kita ya, dalam satu narasi kita. Misalnya menjadi tagline, berarti dia memunculkan 2 kata yang berlawanan atau kontradiksi ya. Nah, ternyata ini bagus banget ya untuk menarik perhatiannya orang, sehingga value-nya itu bisa lebih dapat, bisa lebih ketangkep. Contohnya apa? Ini iklannya iPod mini ya, Mega Power Mini Size. Mega Power Mini Size. Jadi berlawanan nih. Yang satu ngomongin mega, yang satu ngomongin mini. Gitu. Ya kan? Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ah, itu restoran Padang misalnya, ya kan? Ini 2 hal yang berbeda nih. 2 hal yang bertentangan, tetapi dimasukkan ke dalam satu kalimat, gitu ya. Itu. Contohnya apa lagi? Beli 1 dapat 2 misalnya, ya kan? Itu bertentangan, ya kan? Beli sekarang besok naik harga, kan gitu. Nah, jadi ada kata-kata yang bertentangan tapi ditabrakkan di dalam satu kalimat itu, gitu ya. Ini namanya kontradiksi. Nah, nanti teman-teman boleh nih mencari kata-kata yang kontradiksi yang kemudian bisa dimasukkan menjadi tagline atau apapun, gitu ya. Kemudian teknik kedua bisa plesetan nih teman-teman. Plesetan ini kan kayak sebenarnya kata, ada sebuah kata kemudian kita rusak kata itu. Kita rusak kata itu kemudian meleset dari kata aslinya, makanya namanya plesetan kan gitu ya. Kemudian dia bisa juga berupa modifikasi kata atau kalimat. Nah, plesetan ini teman-teman ternyata bisa membangun konteks dengan membandingkan antara mana asli dan makna yang disampaikan. Kenapa? Karena kalau orang membaca plesetan itu biasanya dia mikir dulu, ini maksudnya apa ya? Nah, gitu loh. Selama dia proses berpikir dan itu nangkep, sampai mikirnya kesuwen ya. Karena kalau sampai mikirnya kelamaan itu berarti kitanya yang salah. Kita membuat orang lain tampak bodoh. Oh ya, teman-teman, ini user experience ya. Ini ilmu user experience. Kalau sebuah desain atau sebuah karya yang membuat orang lain tampak bodoh, itu berarti karya kita gagal, teman-teman. Ya, jadi kalau memilih kata-kata nih, jangan sampai membuat orang lain tampak bodoh. Iki apa sih maksudnya kata-kata ini, nggak mudeng aku, gitu. Ya kan? Nah, itu berarti membuat orang tampak bodoh, berarti desainnya salah, karya kita salah, gitu ya. Nah, ini contohnya ya, plesetan, addicted, ya kan? AW, dari AW, addicted. Berarti kan dia ketagihan ya. Addicted, yang berasal dari kata addicted. Kemudian dia ditambahin W di sini. Jadi AW addicted gitu. Terus ada iklannya email, mungkin kalau masih ingat di jalanan ya, bangun tidurku terus harusnya mandi, tapi dia coret jadi mimpi. Gitu. Ini kan menyindir orang yang habis tidur terus tidur lagi kan gitu ya. Gitu. Bawaannya tidur terus mager gitu. Email. Itu ya teman-teman, itu teknik kedua ya, ini plesetan. Nanti teman-teman bisa nih apa memplesetkan kata apa menjadi apa kan kayak gitu. Gimana Pak? Ya kita punya Ramadan itu. Iya. Teknik
ini ketiga adalah rima. Rima ya, tahu ya teman-teman ya, ada nadanya di belakangnya, ada kesamaan bunyi yang sama. Itu berrima namanya. Nah, rima ini membentuk pola. Nah, teman-teman, ternyata nih sesuatu hal yang membentuk pola itu akan mudah diingat. Ya, contoh nih. 1, 3, 5, setelah itu 7. Nah, itu kan gampang diingat ya. Artinya bahwa otak manusia itu memang disetting untuk mengerti pola. Gitu, ya kan, mengerti pola. Makanya kalau bisa ada rimanya di dalam copywriting kita, itu ya kan, di dalam tulisan kita itu kalau bisa ada rimanya. Gitu. Contohnya nih, aku dan kau suka dan kau. Itu ada rimanya di sana. Kau, gitu ya. Senang di sini. Judul. Senang di Joshua. Lah ya. Satukan hati, segarkan Idul Fitri. Iklannya Marjan. Ya kan? Ada rimanya nih. Hati sama Fitri, kan gitu ya. Satukan hati, segarkan Idul Fitri. Iklannya Marjan. Masih ada marjan-marjannya lah. Dari sisi mana? Segarkan, ya, Marjan segarkan. Jadi dalam copywriting kita harus ada yang mewakili lembaga kita tuh value-nya apa. Oh, lembaga kita karena ini produknya adalah produk minuman yang itu segar, ya berarti harus dimunculkan segarnya di sini, kan gitu. Oke. Berikutnya adalah selain rima ada repetisi. Ya kan, ada repetisi. Repetisinya adalah pengulangan kata, dan lagi-lagi itu berpola ya. Kalau repetisi atau pola itu nantinya akan mudah diingat, teman-teman. Ingat bahwa salah satu prinsip dari copywriting itu adalah harus dia memorable, dia harus bisa diingat dengan baik, gitu. Contohnya, nih repetisi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Apa itu? Pegadaian, ya kan? Nah, itu masalahnya diulang. Ini masalah tanpa masalah. Itu repetisi, pengulangan kata. Ya kan? Nggak ada lo, nggak rame. Nah, ini enggaknya ini diulang nih. Nggak ada lo, nggak rame. Itu ya. Jadi kita bisa nih menggunakan kata-kata repetisi di dalam tulisan kita itu untuk membuat sebuah pola, gitu ya, untuk membuat sebuah bermain-main lah sama kata, gitu. Permainan katanya bisa dimainin dari repetisi, ya kan. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan. Ini menggabungkan dua kata yang berbeda nih, tapi kayak seolah-olah menjadi satu kata nantinya, ya kan. Nah, nanti seolah menjadi satu kata. Contohnya Ramadan tadi, ya kan. Kemudian tapi ya jangan sampai membuat kata ini menjadi sulit terbacanya ya. Nah, sehingga nanti lagi-lagi membuat user tampak bodoh. Nah, dengan penggabungan ini kesannya itu cerdas, teman-teman. Oh iya ya, ternyata bisa digabungin ya, kayak audicted tadi itu. Yang menciptakan kata audicted itu pasti dia cerdas sekali, dia sampai menemukan kata itu. Kemudian dia menciptakan kesan baru. Contohnya apa? Nih, Soundrenalin. Mungkin pernah tahu ya? Soundrenalin konsernya bukan Emal kayaknya ya. Emal kayaknya. Itu Soundrenalin. Itu kan musik rock semua ya kan? Itu kan gabungan dari sound dan adrenalin. Gitu. Ada Shocktober. Itu biasanya dipakai untuk 10-10 itu loh. Ya kan? Shocktober 10-10. Nah, itu kan belanja-belanja ya. Nah, itu buat teman-teman yang sering lihat iklan-iklan belanja online itu pasti tahu nih istilah Shocktober gitu ya. Karena dia menggabungkan dari kata shock dan Oktober. Itu, ya kan? Banyak sekali musikademia itu ya, yang mana musik masuk di kampus gitu, dan macam-macam lagi gitu. Oke, jadi kembali saya sampaikan bahwa ada beberapa teknik untuk menciptakan atau bermain-main dengan kata. Yang pertama adalah kontradiksi. Jadi menampilkan dua kata yang berseberangan atau bertentangan di dalam satu kalimat. Itu bisa menggunakan teknik ini, kontradiksi. Contohnya yang tadi, mega power mini size. Ya. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Ini semacam membandingkan, teman-teman. Ya, ini pasti pendekatannya adalah pendekatan perbandingan.
Itu perbandingannya apa, kemudian punyanya dia bagaimana, gitu, ya kan? Teknik plesetan itu adalah dia mengubah kata-kata, ya kan, dari kata aslinya. Jadi kata aslinya itu dirusak sama dia menjadi kata yang baru, gitu. Contohnya audited ini ya. Kemudian rima itu sebisa mungkin kata-kata kita itu ada bunyi yang sama di akhirnya, yakni aku dan kau, suka dan kau contohnya. Satukan hati, segarkan Idul Fitri. Ada juga repetisi itu mengulang ya. Jadi ada kata-kata yang diulang, dimunculkan kembali di dalam satu kalimat yang sama. Ini pasti ada dua anak kalimat ya. Mengatasi masalah itu satu, tanpa masalah dua. Ya, berarti ada dua anak kalimat. Nggak ada lo satu, nggak rame dua. Ya, berarti ada dua anak kalimat yang kemudian dijadikan satu sebagai bagian dari repetisinya. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga penggabungan. Penggabungan ini adalah dua kata yang berbeda tapi kemudian diperas menjadi satu, digabungkan ya. Contohnya itu tadi sondrenalin, Shocktober gitu. Nah, saya yakin nanti teman-teman juga bisa nih latihan sendiri ya untuk membuat kata-kata baru gitu. Oke, ini saya mau sharing tentang proses kreatif dalam copywriting yang ada di tempat kami ya. Mungkin teman-teman punya teknik yang berbeda, is okay, nggak masalah. Tapi ini yang di tempat kami itu kayak gimana? Kurang lebih sama seperti double diamond tadi. Hanya saja kami coba menyampaikan bahwa di sini ada Pak Nam iki coba ket kabeh mana? Iya. Bisa. Mbok ngamar dia Pak Nam iki Pak Nam. Ya, oke teman-teman. Yang kami lakukan itu selalu seperti ini. Kami mencari profil perusahaannya dulu. Klien kami itu apa, siapa kan gitu ya. Kemudian kami melakukan analisis pasar. Jadi usernya dari klien kami ini siapa gitu kan. Oh, usernya misalnya YDSF, usernya berarti calon donaturnya kan kayak gitu. Terus lagi happening apa nih sekarang? Ya kan? Apa nih yang lagi happening? Itu kita kayak nunut gitu ya, nunut tenar. Kayak misalnya akhir-akhir ini kan lagunya Pharrell yang terkenal kan gitu di Banding. Nah itu gimana ya caranya menggunakan ketenarannya si Pharrell yang Banding itu terkait sama kita kaitkan dengan copywritingnya kita. Nah kayak gitu-gitu loh ya teman-teman. Nah maka tengah-tengahnya inilah yang menjadi kreatif kontennya kita gitu. Jadi nggak hanya kita ngomongin diri kita sendiri gitu ya, nggak ngomongin profilnya kita sendiri gitu. Nanti jadi kayak Harry ya, heboh sendiri gitu ya kan. Kita ngomongin diri kita terus tanpa tahu nih maksudnya, tanpa tahu nih user itu kepinginnya apa kan kayak gitu ya kan. Ini terus apa nih yang lagi happening gitu, itu yang kami biasa lakukan ya kan. Nah di dalam profil perusahaan misalnya kami mencari tahu nih product knowledge-nya mereka itu apa. Nah ini utamanya value proposition, value-nya apa gitu. Oh kalau misalnya di klien saya adalah sekolahan misalnya, berarti ya value-nya apa nih sekolahan ini gitu kan. Ketika klien saya adalah toko cat misalnya, berarti value dari perusahaan toko cat ini apa? Apa yang membatasi, kalau tadi kata mbaknya kan membatasi, apa nih batasan-batasannya gitu. Kemudian analisis SWOT ini harus saya dapatkan dulu gitu ya. Kemudian kita menganalisis pasar nih, usernya seperti apa sih? Oh geografinya bagaimana, demografinya bagaimana, AIO-nya mungkin pernah tahu ya AIO ya, activity, interest, dan opinion. Jadi kita mencari tahu nih di user kita itu kayak gimana sih activity-nya. Terus interestnya dia itu apa, hobinya dia itu apa gitu. Misalnya, oh dia seorang pengusaha, aktivitinya ya kan. Oh dia seorang pengusaha, misalnya apa namanya, donaturnya dari YDSF ini adalah pengusaha-pengusaha misalnya. Ini aktivitinya adalah berarti dia secara persona dia adalah seorang pengusaha. Secara usia misalnya dia di atas 30 tahun ya kan, yang dia punya duit itu. Kalau di bawah 30 tahun mungkin baru-baru kerja ya Pak Anam ya. Kalau baru kerja kan biasanya duitnya untuk nyicil motor, beli HP ya kan, beli laptop. Bener nggak teman-teman nih? Kayaknya yang usia-usia 2 bulan nih. Nyicil-nyicilan lah ya. Pokoknya kayak gitulah.
memperbaiki diri sendiri ya kan. Beli baju-baju sendiri yang mana mungkin baru keluar dari zona perlindungannya orang tua gitu ya, zona perlindungan orang tua, kemudian punya gaji, dia nggak bisa nih langsung sedekah rasa-rasanya nih ya. Dia biasanya memperbaiki diri dulu gitu ya kan, beli motor, padahal sudah punya motor nih Pak Anam, tapi beli motor baru. Adik saya kayak gitu soalnya. Udah punya motor tapi beli motor yang aku pengen, sudah punya duit kok pengen beli yang baru. Gitu ya kan. Nah, secara personal kayak gitu, misalnya secara usia ya kan. Kemudian dia hobinya apa nih? Pengusaha hobinya misalnya main golf, ya kan? Ini Pak Anam banget ini ya, gitu. Tenis ya kan. Terus kemudian opininya bagaimana? Orang-orang yang seperti apa yang akan disasar sama YDSF? Orang yang punya opini apa? Misalnya opini bahwa sedekah itu penting, ya kan? Opini bahwa politik itu seperti apa, opini tentang gadget seperti apa, dan sebagainya. Jadi opini-opini yang mana yang akan kita sasar, gitu, ya kan? Karena ini nanti kaitannya sama pemilihan kata-katanya kita, gitu, ya kan? Psikografi juga gitu ya. Psikografi ini bagaimana dia punya kepribadiannya gitu. Misalnya karena setiap orang kan sedekahnya macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang suka ke arah yatim, ada yang suka ke arah bencana, ada yang suka ke arah disabilitas misalnya, ada yang suka ke arah dakwah, ada yang suka ke sumur-sumuran misalnya ya kan. Nah kayak gitu. Itu mungkin punya sisi psikografinya itu berbeda nantinya gitu ya kan. Nah sisi psikografinya seperti apa? Mungkin teman-teman ketika copywritingnya membuat tulisan tentang disabilitas itu pasti harusnya berbeda ya kan dengan tulisan tentang sumur, karena psikografinya tentu berbeda gitu, orang-orangnya pasti berbeda itu ya teman-teman. Terus kemudian happening, apa yang sedang booming saat itu, dan pemilihan kata-kata yang trendy. Nah ini kita studi kasus ke Ramadan ya. Contoh pertama, mungkin ini banyak generasi yang belum tahu Ramadan ya Pak ya. Tahu ya. Ramadan, asal mulanya Ramadan itu seperti apa sih gitu. Ini ada istilah baru lagi nih, storytelling ya kan, yang menjadi apa ya, next level dari copywriting. Next level dari copywriting, storytelling. Nah, storytelling ini menempatkan brand di keseharian konsumen. Ya, jadi brandnya kita itu ditempatkan di keseharian yang konsumen dan menjadi bagian dari cerita hidupnya konsumen itu gitu. Ya, menjadi bagian dari cerita hidupnya si konsumen itu. Nah, storytelling ini menceritakan atau menuliskan sesuatu itu dari sisinya si konsumen, bukan si produsen, bukan dari perusahaannya ya, atau si yang ngomong gitu, bukan me oriented tapi you oriented gitu, you oriented dari si usernya gitu ya. Nah sehingga terjadi keterikatan antara brand dan konsumennya, apalagi secara batin ya gitu, ada semacam keterikatan gitu. Nah ini yang membedakan antara copywriting sama storytelling. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman ini next levelnya lah, next levelnya. Kalau copywriting itu kan fokus pada penjualan. Kalau ini nggak fokus pada penjualan, dia fokusnya pada menjalin hubungan dengan pelanggan. Kalau sudah terjalin hubungan dengan pelanggan, itu enak, dia akan menjadi kayak pelanggan yang loyal gitu ya. Dan dia nggak akan ganti kemana-mana gitu, karena sudah ada hubungan di dalamnya. Kemudian menggunakan bahasa persuasif kalau copywriting. Kalau ini enggak, dia menggunakan bahasa yang personal banget, sangat personal banget. Pemilihan kata-katanya juga kadang nggak baku gitu, nggak baku. Kata-katanya itu beneran tidak formal gitu ya, tapi sama-sama paham nih antara konsumennya sama kitanya gitu, karena pemilihan katanya itu diambilkan dari konsumen itu sendiri gitu, sangat emosional. Dia menulis data dan fakta untuk copywriting. Kalau ini menulis tentang rasa ya, kalau ini mendeskripsikan, kalau yang storytelling itu lebih ke arah emosi, sensasi dan inspirasi
gitu teman-teman. Kayak ada manis-manisnya. Kayak ada manis-manisnya, benar ya kan? Itu kayak bayangin kalau Le Mineral ini sekedar informasi ya teman-teman. Saya baru kemarin dapat informasi juga dari HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, dikatakan bahwa Aqua ini kecolongan secara omset gara-gara Le Mineral, ya kan? Le Mineral ini benar-benar sekarang menguasai ya, banyak pasar-pasarnya dia atau konsumennya dia itu beralih ke Le Mineral. Pertama dari galon, nggak perlu beli galon, ya beli airnya ya sudah sama galonnya itu kan gitu ya, nggak perlu beli galonnya khusus gitu. Terus kemudian kemasannya ada yang segi, kemarin saya lihat ada yang 14.000 gitu ya, harganya 14.000, jadi kecil gitu. Kadang kita memilih beli galon itu kebesaran, beli Aqua yang gede itu juga kekecilan gitu, ambil tengah-tengahnya yang mana? Nah ternyata dia ambil yang itu gitu, ya kan? Itu pasar cewek, pasar cewek kos-kosan, yang dia kalau beli galon itu kan susah, kabotan, tapi beli Aqua yo kurang gitu loh ya kan? Nah itu dia beli Le Mineral yang seukuran itu 14.000-an. Ada ya Pak ya? Nih Mbak. Gitu ya. Terus waktu itu si Aqua lagi ngomongin ini ya, dia sudah lepas dari ngomongin kejernihan. Aqua ngomongin apa? Fokus. Masih ingat ya iklan-iklan yang fokus ya? Itu sehingga dia tidak lagi bicara tentang kejernihan apa segala macam. Nah itu menjadi pintu masuknya dari Le Mineral untuk dia ngomongin tentang kejernihan. Makanya logonya juga kurang lebih sama, ada gambar gunungnya gitu ya kan. Le Mineral kayak gitu. Jadi dia sudah terus kemudian ditambahkan dengan ada manis-manisnya gitu ya. Dia nggak ngomongin tentang kejernihan karena pasti kalah sama Aqua, tapi logonya dia tampilin. Secara komunikasi verbalnya dia ngomongin ada manis-manisnya. Nah itu membuat Le Mineral lebih cepet ini gitu, satunya itu dapat sliding gitu. Oke ya, ini beberapa contoh iklan yang menggunakan storytelling ya teman-teman. Nah, Indomie, pas hujan, pasnya Indomie gitu, dengan foto yang redup gitu ya, diambil siluetnya aja gitu ya. Itu sangat syahdu kan ini, suasananya sangat syahdu gitu ya, pengambilan fotonya, terus kata-katanya juga gitu, pas hujan, pasnya Indomie gitu ya kan? Pas makan Indomie, kehujanan. Iya, kayak gitu ya. Jadi Indomie nggak lagi ngomongin tentang varian rasa, tentang enaknya kayak gimana dan sebagainya, enggak, kenyalnya mie enggak, tapi dia ngomongin tentang suasana, ya, suasana yang dibangun oleh keseharian dari si usernya gitu. Nah dia ambil pas posisi hujan, itu ya kan. Nah, saya punya cerita teman-teman dulu. Waktu itu saya pernah menjadi distributor MLM. Diajarin nih sama si leader saya gitu ya, cara jualan vitamin ke anak-anak, vitamin anak ke orang lain gitu. Nah caranya gini, pasti kita nyari tahu dulu dong siapa yang anak itu sakit gitu ya di lingkungan kita gitu. Kemudian kita datangin orang tuanya, pura-puranya silaturahmi gitu. Terus kemudian nanya itu, loh anaknya agak kurusan gitu ya, jangan anaknya kok kurus gitu ya, habis sakit ah gitu. Nah, nanti kayak kurang gizi gitu kan, agak kurusan ya habis sakit ah gitu. Oh iya ini habis sakit anakku nggak mau makan gini-gini segala macem gitu kan. Nah terus kemudian dia cerita nih kita diajarin untuk bercerita gitu. Loh, saya tuh punya temen loh. Saya tuh punya temen, padahal ya dirinya sendiri kan ya. Saya tuh punya temen yang dia itu anaknya tuh sama kasusnya kayak gitu, nggak mau makan ya kan. Terus kemudian kejar-kejaran sama orang tuanya kalau makan, tapi dikasih vitamin apa gitu ya. Pura-puranya nggak tahu, padahal ya tahu dodolan ya kan. Itu dikasih vitamin apa gitu loh. Terus akhirnya anaknya itu sekarang suka makan, sekarang gemuk anaknya gitu ya kan, sehat gitu. Loh, iya dah, apa nama ininya? Waduh, aku lupa, nanti tak tanya sama temenku ya gitu. Padahal dianya sendiri gitu yang jualan ya kan.
nanti tak tanya temenku ya. Iya wes, gak apa. Nanti kita pulang pun masih di ini ya, di apa namanya, dikasih tahu sama si tetangganya itu. Beneran lo ya, tanyain lo ya. Iya, nanti tanyain. Pasti mau belinya kan, kayak gitu. Jadi artinya bahwa Masuk jebakannya. masuk jebakan. Artinya bahwa kita nggak perlu langsung straight ya, secara langsung untuk berjualan. Kadang kita ini perlu menyasar dari sisi sampingnya gitu ya, supaya jualan kita itu lebih efektif. Kadang kalau SPG ini datengin kita, nyaman nggak kita? Nggak nyaman kan? Kadang kita malah pergi gitu kan ya. Kalau kita disamperin SPG-nya ini, kita malah ngajak ngobrol SPG-nya atau malah pergi kitanya? Godol sebegini. Jenengan ya pasti. Kayaknya ngomongin masalah pribadi nih. Kadang kita ngerasa nggak nyaman kalau ada SPG yang mendekati kita, ya kan? Ya karena kita secara naluri kita nggak mau dikasih jualan secara langsung ya teman-teman ya. Tapi berbeda kalau itu berupa testimoni atau apa kayak gitu. Oke. Nah, ini ada iklan menarik ya tentang pakaian dalam wanita. Waduh, agak ini ya. Ada filmnya nih teman-teman. Jadi ini kisah ini menarik sekali. Jadi dia si Jen ini, namanya Jen ya, dia anak gadis SMA, punya anak kecil. Nah digosipin bahwa ini pasti punya simpenan nih gitu kan ya, dia jadi cewek simpenan atau jadi cewek pelacur lah istilahnya gitu kan. Sampai akhirnya punya anak gitu kan. Nah dia menyayangi anaknya ini sampai dia usia sekolah, si anaknya juga. Terus kemudian sementara di balik sana, di belakangnya dia itu banyak orang yang gosipin dia gitu. Terus kata kuncinya ada di itu tadi ya, lebih baik orang membicarakan tentang saya daripada membicarakan tentang Jun, anak saya gitu ya kan, karena anak ini sejujurnya adalah anak buangan gitu ya kan. Nah itulah sisi, dia mengambil sisi baiknya dari wanita gitu loh ya. Jadi sisi keibuannya wanita itu yang kemudian ditangkap, kemudian bahwa disampaikan sebagai kecantikan itu dari dalam. Dia tidak orang cantik, dia juga tidak luar biasa gitu, dia orang biasa saja, tetapi dia punya hati yang sangat baik gitu katanya ya kan. Jadi ini cara-cara untuk kita storytelling gitu. Itu Mas Yinteni ya Pak ya. Nangis. Nangis kendali kalau. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan nggak lama-lama, palingan 2 menit ya kan, 3 menit selesai. Gitu sih coba ya. Jadi artinya bahwa ide itu dari mana-mana sih, nggak harus dari apa yang happening sekarang. Itu, dan tentang happening itu sendiri juga, apa yang kita rasa nggak happening ke kita bukan berarti nggak ada happening di luar sana. Gitu sih. Pertanyaan lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Daripada kejebak macet nanti ini ya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga ilmunya panjang sekali.